Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada vice versa, terbolak-balik ya. Dan ambil yang bermanfaat saja. Lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Jadi langsung aja. Kali ini temanya berjudul pesan yang perlu kamu lihat ya saat ini. Jadi kita lihat pesan penting yang perlu kamu lihat sekarang. Oke, kita update ya. Kita lihat energinya. Tara, wah. Kenapa say? Menggemoykan ya kartunya. Tapi ini bisa vice versa. Bisa energinya dia atau kebalik ya. Mungkin ada seseorang yang ngerasa sedih loh. Aku sedih banget sebenarnya. Karena aku nggak tahu kabar kamu gitu ya. Ini siapa sih? Kok gemoy banget nih? Mungkin ini adalah Sergio mungkin ya. Atau ini Barbara, ini Yolanda mungkin ya. Yolanda, Frankie begitu atau siapa lah ya. Jadi ada yang aku ngerasanya dari kartu ini aja kelihatan seseorang sedih banget di sana. Saya nggak tahu kabar kamu, saya nggak tahu kondisi kamu yang sebenarnya gitu. Ya, ini kayaknya buat kalian yang masih menutup diri begitu. Ini kayaknya buat kalian yang sekarang banyak pasif. Ini sepertinya buat kalian yang ya masih bertapa gemoy gitu ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, hak kamu juga ya. Hak kamu untuk mengendalikan, untuk mengatur hidup kamu. Ya mungkin beberapa kalian kamu kayak lebih menarik diri begitu ya, menutup diri. Masih membatasi diri gitu ya, masih nyaman aja gitu say, mau gimana, jadi ya aku begini. Tapi dia di sono, dia tuh di sana ya dia sedih gitu kak. Dia seperti kehilangan cahayanya yang gemoy ya. Cahayanya itu ada di dalam dirimu, gemoy ya. Gemes banget kartunya ya gitu kakak ya. Jadi aku ngelihatnya dia seperti ngerasa hampa ya. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Seperti lagu-lagu begitu ya. Ya sebenarnya kayak gitu juga sih si hati orang ini. Pesan dari dia pun seperti itu. Pesan dari semesta juga ya kayak gitu. Kayak ada loh seseorang di sana, kecarian kamu, kehilangan kamu, tidak dapat apapun informasi tentang kamu ya. Ya berapa kalian yang benar-benar kayak kamu sudah batasi dirimu. Kalau kamu benar-benar udah batasi diri, benar-benar melindungi dirimu, tidak mau lagi meladeni dia, mereka, atau siapapun yang berdrama, ya itu kan kayak gitulah. Jadi sedih saya sedih banget gitu, nggak ada info tentang kamu. Nih, betapa beratnya, berat banget hidup saya. Ya, beratlah hidup ini dijalani tanpa komunikasi dengan kamu. Berat banget hidup ini dijalani tanpa bicara, tanpa ngobrol sama kamu. Ya ada sih yang ngerasa memang ini karmaku ya. Ini karma buat aku yang udah sia-siakan kamu. Oke lah, kita lihat dulu di sini. Tara, gemoy banget. Oke. Aku udah tarik energi ya. Aku sudah tarik energi pesan yang perlu kamu lihat. Oke kak. Nah, ini dia. Minum dulu say ya. Kita lihat isinya ya. Oke. Ada pesan begini. Aku terlalu keras sama diriku sendiri, sehingga aku keras ke kamu.
Kukira aku bisa tanpamu, tapi ternyata aku jadi lebih rapuh, ya. Relate banget sama kartu-kartu yang menggemaskan ini ya. Jadi ya gitu sih kak. Andai aja kamu tahu, ya memang aku keras gitu ya. Aku keras kepala, aku keras keras seperti batu begitu ya. Ya aku terlalu keras sama diriku sendiri. Sifatku sendiri ya keras gitu. Dan itu membuat aku jadi keras ke kamu. Aku jadi kejam, jadi tega. Ya aku pernah menyakitimu, sia-siakan kamu, tidak berjuang maksimal, bla bla bla. Nah, tapi ya begitulah. Aku kira aku bisa tanpa kamu, tapi ternyata tidak ya. Aku malah jauh lebih rapuh. Aku malah jauh lebih berat menjalani hidup ini. Begitu ya. Oke. Banyak kesadaran yang aku alami sejak kita seperti ini. Terima kasih pernah hadir di hidupku. Kamu banyak mengajarkanku segala yang berarti, ya. Jadi si Rudolfo ini, si Barbara ini bicara atau kasih pesan ya. Banyak sebenarnya ya kesadaran yang aku alami sejak kita kayak gini. Ya terima kasih karena kamu tuh udah pernah hadir di hidup aku. Kamu banyak mengajarkanku segala yang berarti. Aku jadi mengerti introspeksi diri. Aku jadi mengerti koreksi diri. Terima kasih ya, bestie. Ya. Oke. Aku tidak pernah merasa seperti ini. Aku tidak pernah merasa seberdosa ini. Denganmu, aku menyadari pentingnya kata maaf. Nah, ini juga yang dia pelajari sejak koneksi sama kamu. Penting juga ya kata maaf. Aku kalau belum minta maaf, aku gini-gini aja, nggak tenang hidup aku, ya. Aku ngerasa bersalah terus sama kamu, karena aku udah mengecewakan kamu, ya. Jadi dia bilang ya, aku nggak pernah merasa seperti ini, nggak pernah kayak gini, aku nggak pernah merasa seberdosa ini. Jadi kayak nyakitin kamu tuh kayak membuat aku seperti manusia yang kayak paling berdosa gitu. Kok bisa ya? Kok aku naif? Kok aku bisa bodoh banget menyakiti orang sebaik kamu? Begitu kak. Jadi kayak ya sadari gitu ya. Penting juga ya bilang maaf. Jadi selama ini memang orang ini mungkin punya kebiasaan toksik ya. Punya salah tapi susah minta maaf. Tapi sejak ada koneksi sama kamu, dia ngerti kata maaf itu penting. Oke? Lalu ada pesan tentang ini. Dia bilang, aku suka, aku kagum, aku salut dengan perubahan hidupmu. Beruntungnya aku pernah kenal orang seperti kamu, ya. Cie. Wah, wah, wah. Jadi seseorang ini bilang, saya suka, saya kagum sama kamu, ya. Saya salut sama perubahan hidupmu. Berarti dia ada mata-matai kamu begitu? Atau ada yang memantau kamu terus, kepoin kamu terus, ya. Ini bisa dia, bisa gebetan, mantan, bisa pasangan, bisa keluarga, saudara, teman, kawan. Ya siapapun lah, ada orang yang kayak ngikutin perkembangan hidup kamu. Dan aku ngerasa, aku salut sama kamu. Aku salut dengan perubahan hidupmu. Kamu tuh orang yang pernah aku sakiti. Kamu tuh orang yang pernah aku sia-siakan. Tapi sekarang kamu banyak berubah, kamu banyak bangkit gitu. Jadi ya beruntung aku pernah kenal orang kayak kamu, ya. Jadi kalau aku ingat-ingat ya waktu itu, ya aku pernah melihat kebucinan kamu begitu. Atau apa ya? Aku pernah lihat waktu itu kamu terpuruk banget gitu ya, karena aku. Tapi sekarang aku lihat kamu bangkit gitu. Ya maksudnya kayak, ya lo orang yang pernah gue sia-siain gitu, lo orang yang pernah gue sakitin, terus sekarang lo bangkit, lo spiritual, lo lebih positif daripada gue. Ya gue salut gitu ya, gue bangga sama lo gitu kak ya. Oke cus, lanjut. Jika ada yang mencintai kamu selain aku, sebenarnya aku cemburu. Tapi aku sadar bahwa kamu memang pantas dicintai siapa saja. Iyalah, kamu kan laris kan, say. Nah, gitu kak. Jadi orang ini bilang, kalau ada yang mencintai kamu selain saya, sebenarnya saya cemburu. Tapi saya sadar sih, kamu tuh kan pantas dicintai siapa aja. Apalagi kalau saya sia-siakan kamu. Ya, akhirnya kamu bisa kan ke orang lain. Gitu ya.
Kamu mungkin bisa berdiri tegar, dan kamu bisa bahagia tanpa aku. Tapi aku sangat sulit bahagia tanpa kamu di sini. Nah, ini relate banget dengan yang di awal tadi. Pantes di sini ada 3 pedang gemoy, ya. Lalu di sini ada kartu. Wah, ini galau banget sih sebenarnya. Konflik batin sih orang ini. Jadi dia ngerasa, ya kamu bisa-bisa aja sih tegar. Kamu kan orangnya kuat, kamu orangnya sabar, kesabaranmu, kasih sayangmu, kamu penuh cinta, begitu ya. Kamu pasti bisa bahagia, bisa berdiri tegar tanpa aku, ya. Tapi aku di sini, aku susah bahagia tanpa kamu. Mungkin ini ada yang ketergantungan sama kamu, ya. Lalu di sini aku ingat semua yang kamu lakukan, dan aku ingat semua yang kamu katakan, dan itu benar adanya, ya. Jadi ini berapa kalian pernah mungkin ada konflik batin, konflik debat, ya, berdebat begitu, mungkin ada, ya biasalah drama-drama gitu ya. Jadi dia bilang ya, sebenarnya aku ingat semua yang kamu lakukan, kebaikan-kebaikan kamu. Ya, aku ingat juga sih apa yang kamu bilang, apa yang kamu katakan, ternyata itu benar gitu. Ya mungkin kemarin-kemarin aku denial, aku menolak ya. Atau aku kayak menganggap kamu bukan gimana-gimana gitu. Aku mengabaikan kamu ya. Aku tidak hiraukan kamu saat itu. Tapi ternyata aku ingat-ingat, aku renungkan benar juga sih. Kamu tuh orang benar. Ucapan kamu tuh benar. Ya ini ada kalian yang kalau ngomong ya, bicara, ucapan kamu tuh nyata ya. Misal gini, kamu jangan gitu ya Barbara. Kamu jangan gitu Suneo. Nanti kalau kamu begini begitu gimana? Tahu rasa loh. Nah, ya ternyata bener gitu Kak. Maksudnya, ya contohnya seperti itu guys ya. Ih ribet ya. Jika aku egois ke kamu, tolong jangan balas egoku dengan egomu. Karena yang aku butuhkan adalah pengertianmu dan kesabaranmu. Ya, ini ada Tom and Jerry gemoy gitu ya. Ya biasalah drama-drama. Jadi dia bilang ya, kalau aku egois ya, kamu jangan balas egoku dengan egomu. Jangan beradu ego ya. Yang aku butuhkan sekarang ya, kamu pengertian aja dulu. Kamu sabar aja dulu. Ada yang kayak gitu. Dia butuh kesabaranmu, pengertianmu. Itu kalau kamu mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya. Kalau nggak tahan juga nggak apa-apa gitu ya. Hempaskan kalau nggak bisa lagi gitu ya. Terus ini ada pesan mungkin dari semesta ya. Seseorang sedang menulis pesan untukmu, tapi dia masih bingung merangkai kata-kata yang akan disampaikan ke kamu ya. Jadi si dia ya, entah siapa lah ini ya, ada orang yang dealing sama kamu. Dia sebenarnya sedang menulis pesan untuk kamu. Kayak ada yang mau dia kirimkan pesan buat kamu. Tapi dia masih bingung merangkai kata-kata. Aku harus ngomong apa, mulai dari mana, bicaranya seperti apa, begitu ya. Kamu dan dia adalah partner jiwa yang sudah digariskan dari kehidupan sebelumnya. Ini berapa kalian dibilang. Jadi kalau ngerasain koneksi aneh, terus ada spiritual gemoy gitu yang membuat kamu sekarang jadi seperti ini ya, sebenarnya kamu dan dia memang partner jiwa ya. Partner jiwa itu ya punya ikatan jiwa, bukan berarti harus berjodoh, bukan berarti harus menikah, bukan berarti harus bersatu gitu, tapi setidaknya udah jadi partner jiwa. Itu udah digariskan dari kehidupan sebelumnya. Mungkin leluhur kalian kenal di masa lalu, jadi ya koneksinya diwariskan ke kalian. Begitu say. Kamu tak perlu merasa tak cukup dan malu, karena sesungguhnya dia yang merasa bersalah dan merasa malu. Ini buat kalian yang ya kalau kita kadang ngerasa insecure ya say gitu ya, kadang minder gitu, atau kadang kita banding-bandingkan hidup kita sama orang, kita bandingin hidup kita sama dia. Ya dia kayaknya enak lah, dia kayaknya fine-fine aja, oke-oke aja, dia kayaknya baik-baik aja. Ya iya sih, memang dia bertopeng gitu. Atau dia fake ya, dia palsu gitu ya. Banyak lah orang palsu ya. Pura-pura bahagia, dia pura-pura kuat. Tapi ya ini, kamu gak perlu ngerasa gak cukup, kamu gak perlu ngerasa kamu tuh tidak cukup gitu. Sebenarnya kamu sudah cukup ya. Jadi buat apa malu, buat apa ngerasa gak berharga gitu. Karena sesungguhnya harusnya yang merasa bersalah, yang merasa malu itu dia gitu ya. Oke, ini ada yang sudah tiada. Wah, yang perlu
kamu lihat ini pesan tentang kayak apa ya? Mungkin yang sudah tiada ini bisa mendekat gitu ya. Yang sudah tiada bisalah kita bilang orangnya sudah pergi dari hidup kamu. Yang sudah tiada mungkin ada yang sudah meninggal, yang sudah tiada ada yang sudah dipanggil ya gitu. Jadi kayak mereka dari alam sana mau mendekat gitu. Mungkin ada yang rindu ya, ada yang kangen. Mungkin ada di keluarga yang udah gak ada, pengen banget mendekat. Bisa aja nanti bertemu di mimpi, tiba-tiba yang sudah tiada ini datang ke mimpi. Ya gitu sih Kak ya. Atau ada ini yang sudah tiada kangen ya sama kamu. Mungkin kangen ditengokin, dijengukin. Kayak mungkin ada yang minta apa ya, kamu ziarah dong, kamu nyekar dong gitu. Kayak aku ngerasa gitu ya. Ada seseorang yang sudah tiada, entah siapa, sudah almarhum begitu, atau ya sudah nggak ada gitu. Kayak dia pengen dikunjungin, pengen diziarahin, pengen dinyekarin ya. Dia pengen kamu atau siapa tuh ziarah ke makamnya ya. Oke, ini ada nostalgia. Nostalgia itu aroma-aroma yang sudah berlalu begitu saya. Mungkin ada kawan lama, teman lama, ada mantan, gebetan, rekan, atau siapa ya, kayak udah lama gitu. Ini bisa reuni bentar lagi ya, tiba-tiba ketemu gitu. Wah, nggak nyangka ketemu ini Cilukba gitu. Ya mungkin ada nih kayak reuni gitu ya. Atau ada orang lama gitu ngajak bertemu, komunikasi lagi tuh ada. Divine timing ya. Ini berapa kalian sebentar lagi merasakan divine timing? Kayak ada yang memang sudah waktunya terjadi. Contoh, kalau sudah waktunya bertemu, bertemu. Kalau sudah waktunya komunikasi, komunikasi. Kalau sudah waktunya berjodoh, ya berjodoh gitu. Udah kelihatan nanti tanda-tandanya gitu. Divine timing itu kan kayak memang sudah waktunya nanti, ya itulah waktunya gitu Kak ya. Dan ada refreshing. Beberapa kalian ada yang mau refreshing, ada yang mau jalan-jalan. Mungkin dalam waktu dekat ada yang ngajakin kamu jalan-jalan yuk say gitu, kesana gitu, kesana nah gitulah. Mungkin ada kumpul-kumpul bentar lagi, perjalanan kesana kemari, atau nongkrong yuk bestie begitu say ya. Oke. Aku lanjut ya. Pesan yang perlu kamu lihat. Tara, wah. Di sini aku ngerasa ini tuh seperti ada wisdom. Kamu akan semakin bijaksana dalam waktu dekat ya. Atau kamu akan mengambil tindakan, melakukan tindakan atau membuat keputusan itu berlandaskan bijaksana begitu. Dengan kebijaksanaan. Contoh, gue ngerasa kayaknya move on adalah jalan terbaik. Gue ngerasa melupakan, mengikhlaskan itu jalan yang terbaik. Ya kamu akan bijak lakukan itu. Bijak ini bisa juga kayak gue nggak mampu atau kayak gue nggak sanggup memilih antara bertahan atau melepas. Jadi ya kalau saya bingung bertahan atau melepas, ya udah berarti cari jalan tengah. Yaitu apa? Mengalir aja seperti air ya. Ngerti nggak say? Kadang kita kan mikir ya, masa lalu atau masa depan. Masa lalu atau masa depan. Tapi kadang, ya lebih bagus udah jalani aja yang sekarang. Toh juga masa lalu udah berlalu. Terus masa depan siapa sih yang tahu gitu. Umur, usia siapa sih yang tahu gitu kan. Jadi kayak ya udah bijak aja. Kalau nggak bisa memilih bertahan atau melepas, ya berarti hiduplah mengalir. Lakukan yang terbaik untuk saat ini, maka itulah yang akan dituai ke depannya, begitu kan? Jadi ya mengalir aja kayak air, itu maksudnya. Contohnya begitu ya kakak. Oke, ini ada rezeki lagi. Semoga dalam waktu dekat cair lagi ya say, gitu. Ya mudah-mudahan ada aja rezeki lagi. Apalagi ini ada yang mau jalan-jalan ini ya. Mau kemana sih say? Ikut dong. Ini berapa kalian? Entah ada yang ngajakin kamu jalan, atau ada nih kayaknya jalan-jalan ya dalam waktu dekat ini, entah sama keluarga, saudara, kumpul keluarga, atau ya mungkin sama teman ya, kawan, atau sama seseorang gitu. Nah itu sih. Lalu di sini aku ngerasa
ada perubahan yang akan terjadi. Perubahan ini lebih kayak keseimbangan ya, beberapa keadilan, kebenaran. Apalagi di sini kan ada tentang orang yang ya masih ada aja sih yang merasa bersalah begitu. Jadi ya mungkin ada nanti penyelesaiannya, pemberesan karma-karma dia itu. Mungkin kayak apa ya, ketika keadilan itu udah datang, perubahan itu datang gitu. Contoh, dia udah menyelesaikan karmanya nanti, ya. Kalau udah selesai dia bayar karmanya, dia pasti akan berubah. Nah, kalau dia sudah berubah, dia pasti melakukan sesuatu ke kamu. Cie, cie, cie. Oke. Ini ya, say. Lanjutannya. Oke, langsung aja. Biar cepat ya. Ini aku udah shuffle. Ada aroma-aroma kura-kura ya. Kura-kura ya. Ya, kura-kura itu kan identik dengan apa ya? Biar lambat, asal selamat gitu kak ya. Jadi berapa kalian ini mungkin kamu dealing sama orang yang lelet, ya dia cenderung lambat, terlalu sering menunda-nunda, kebanyakan pasif, sedikit banget aktifnya, atau dia kekanak-kanakan, atau dia keras kepala, atau apa ya, egois ya, pelan-pelan pergerakannya. Tapi di sini dibilang pesannya ya mungkin orang ini ngerasa udahlah biar lambat asal selamat aja gitu. Ya ini sesuai dengan kadar mentalnya, keberanian dia memang segitu. Ya mungkin ada juga yang nggak percaya diri, jadi harus pelan-pelan. Bisa juga ikuti aja alur dari semesta. Kayak tadi tuh mengalir kayak air. Memang lambat sih, kayak dibilang perubahan itu sedikit-sedikit baru kelihatan. Tapi ya itulah terkadang kita kalau mengalir gitu aja dengan semesta ya, akhirnya semesta yang menunjukkan apa sebenarnya takdir yang akan terjadi buat kita ya. Ada warna ungu di sini. Wah, ada yang suka ungu, berkaitan ungu. Atau dalam waktu dekat kamu akan banyak lihat ungu-ungu gitu ya. Dalam waktu dekat bakalan sering lihat ungu. Ungu itu warna spiritual juga sih, aku ngerasanya ya. Ungu itu warna spiritual. Jadi ya mungkin kamu semakin spiritual, atau orang yang dealing sama kamu spiritual juga. Tapi by the way ya, say, tadi kan ada kura-kura ya. Aku baru dapet sense ya. Aku ngerasa ada petunjuk kayak kan kura-kura itu lambat, tapi selamat gitu ya. Ini beberapa kalian, beberapa dari kita gitu, say. Jadi kalau kita mau kemana-mana, mau jalan, bawa kendaraan, hati-hati ya di jalan ya. Hati-hati di jalan gitu. Ya, itu sih. Itu kayak pesan juga ya, penting buat kita. Jadi kalau misalnya ya sih ada rencana mau jalan sama ini, sama itu, ya udah nanti di jalan ya pelan-pelan aja gitu. Jangan ngebut-ngebut ya kalau bawa kendaraan. Oke, ini ada petir yang menggemoykan, berarti ada sesuatu yang dar-der-dor lagi nih ya, duar-duar lagi terjadi. Itu say. Wah, wah, wah. Gemes nggak? Gemes lah, masa enggak ya? Jadi ini shocking moment juga yang akan terjadi. Mungkin ada sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi di dalam waktu dekat. Ya bisa kayak tiba-tiba bertemu siapa gitu di jalan ya, atau tiba-tiba ada komunikasi di sosial media, nyasar gitu ya. Tiba-tiba ya dia hubungi kamu. Itu pun tiba-tiba gitu ya. Spontan aja dia tiba-tiba buka komunikasi dengan kamu. Tapi ini bisa juga kayak lebih ke pertemuan gitu ya. Jadi dalam waktu dekat, kalau kamu pergi kemana-mana, kamu kalau bisa apa ya, ready gitu. Jangan nanti tiba-tiba di sana ketemu sama teman gitu. Ternyata salah kostum gitu ya. Ngerti gak sih, say? Misalnya gini, kamu pergi jalan kemana dalam waktu dekat, tiba-tiba ketemu mantan gitu, ketemu gebetan. Terus pakaian kamu kayak masih kurang gimana, atau salah kostum, atau belum dandan, atau ya belum mandi, atau apa gitu ya. Ya jangan sampai apa ya, jangan sampai celuk baja gitu, tiba-tiba duar gitu kan. Aduh, gue ketemu nih orang yang gue taksir gitu, gue naksir sama nih orang, atau ya gue tiba-tiba ketemu teman, tapi saat itu malah ya gue nggak dandan, atau ya gitu sih, atau gue pakai apa gitu salah kostum ya.
Jadi dibilang kayak ready aja gitu, siapkan dirimu. Karena di beberapa kalian tiba-tiba kamu cilukba dengan seseorang yang kayak orang itu ya lumayan lah bikin kamu dar gitu ya. Gitu, ngerti gak sih? Jadi misal kamu pergi ke mall atau kamu pergi bertamasya ke tempat mana gitu sama siapa, tiba-tiba ketemu seseorang yang dar banget, kan nggak lucu ya kalau kita nggak ready secara penampilan. Tapi kalau kamu ngerasa nggak penting juga ya nggak usah lah gitu ya, skip aja gitu. Atau ya kalau mau aman, pakai masker kemana-mana ya. Iya sih, penting banget itu ya. Kemana-mana kalau mau aman ya pakai masker. Masker bisa melindungi kesehatan kita juga. Masker juga bisa melindungi penampilan kita. Jadi orang nggak terlalu kenal sama kita kalau kita pakai masker kan. Contohnya gitu Kak ya. Ya bagi kalian sih yang ngerasa udahlah males dandan, males rapi-rapi juga, ya udah pakai masker aja biar orang nggak kenal sama aku. Atau ya kemana-mana ya aman juga gitu kan ya. Semua terserah kamu sih ya. Kalau kamu ngerasa enggak males gitu. Ya semua kembali ke diri sendiri gitu ya. Ya kamu lah yang ngambil langkah keputusan kamu. Cuma di sini disarankan begitu ya. Kalau kira-kira males nih mengalami peristiwa yang cilukba dar gitu ya, udah gunakan aja masker ya. Masker itu penting loh ya. Apalagi sekarang kan makin gimana gitu ya. Pandemi. Ya mungkin ada lagi gitu ya. Jadi ya gunakan aja masker. Masker penting gitu Kak ya. Oke. Nah, ini tentang kendaraan lagi. Berapa kalian di sini kalau mau bawa kendaraan ya harus berhati-hati ya. Periksa juga tuh mesin-mesin di kendaraan kamu. Jangan tiba-tiba nanti mogok gitu. Ini berapa kalian ya. Ingat ini general, jadi ambil yang poin-poin penting aja buat kamu. Gitu say ya. Jadi ini teruntuk kalian aja yang mungkin dalam waktu dekat pengen kesana kemari. Ya mungkin kendaraan yang kita gunakan itu cenderung mogok gitu. Mungkin kendaraan yang kita pakai cenderung mesinnya ya gitu jadinya mogok gitu. Jadi ya dari sekarang ready lah, persiapkan supaya di jalan jangan sampai mogok ya. Nanti jadinya ke bengkel lagi gitu. Atau memang kalau memang udah waktunya ke bengkel lah ya. Gitu. Oke, ini ya tentang kepala. Tidak usah terlalu banyak overthinking ya. Ini kita rawan sakit kepala. Dalam waktu dekat kita bisa rentan sakit kepala. Jadi nggak usah terlalu banyak mikir ini ono. Apalagi mikirin orang yang kamu rasa dia tuh belum tentu loh mikirin kamu. Jadi ngapain terlalu berlebihan memikirkan seseorang gitu ya. Dan ini tentang apa ya? Timun ya. Beberapa dari kita dipesankan makan timun ya. Mungkin kita bisa cenderung darah rendah. Jadi kalau kita darah rendah ya, atau tekanan darah nggak stabil, makan aja timun gitu. Bisa juga kalau kita dehidrasi, makan timun. Atau memang ya perbanyak aja makan iya juga, atau minuman yang kadar cairannya tinggi. Jadi kita tuh mungkin dalam waktu dekat rentan dehidrasi gitu. Jadi harus banyak minum, makan buah berserat. Apalagi kalau kadar cairannya tinggi, itu penting banget ya. Begitu Kak ya. Oke. Dan nah ini terakhir ya, Tara. Oke, the last. Ini yang terakhir. Apalagi pesan yang perlu kamu lihat. Nah ini kan dalam waktu dekat beberapa dari kita, beberapa kalian ada yang ngajak jalan atau memang kayak pengen jalan-jalan aja gitu ya. Terus di sini aku ngerasa ya beberapa ini ada yang pengen nonton ya. Beberapa ada yang pengen nonton, tiba-tiba kayak pengen aja nonton, atau ada yang ngajak nonton bioskop begitu, atau ya kamu pengen nonton apa di rumah. Terus ada nih tontonan yang kamu lihat dan itu bikin kamu baper ya. Ada juga tontonan nanti yang sengaja nggak sengaja kamu lihat. Aku tonton film ini, tiba-tiba muncul di TV gitu, tiba-tiba muncul aja gitu di Facebook, bisa di Instagram. Aku ngeliat video ini mengingatkan aku tentang seseorang, yaitu ada pesan di situ buat kamu yang harus kamu lihat ya. Bisa juga tiba-tiba kamu lihat video apa gitu ya, bisa di TV atau di sosmed,
Dan itu ada pesan buat kamu. Ya memang itu pesannya dikhususkan buat kamu ya. Jadi ada aja cara Tuhan dan semesta menyampaikan pesan buat kamu. Contohnya tentang video ya, film atau apa. Kayaknya ada nanti yang bermakna gitu. Tiba-tiba buka sosmed ada video ini kayak ngena banget di hati saya. Ya ini pesan buat saya gitu Kak ya. Nah ini ada yang mau gandengan tangan sama kamu. Beberapa tentang penyatuan, tiba-tiba bertemu gitu. Atau ini bisa ya, nggak harus percintaan ya, nggak harus tentang cinta, bisa teman, keluarga. Mungkin dalam waktu dekat ada yang berjabat tangan, saling memaafkan, atau ya gandengan tangan begitu ya. Ya bisa lah sama saudara atau apa, keluarga ya, teman. Beberapa begitu. Lalu di sini ya ini, kamu bisa baper sebentar lagi karena ada aja nih yang nongol, ada aja yang muncul gitu. Kayak banyak yang tertarik untuk mendekat ke kamu. Terus di sini semesta bilang ya, ada pesan semesta kayak sebenarnya kamu kan udah pernah ngerasain titik terendah di hidup ini kan. Kamu udah pernah ngerasain sesedih-sedihnya. Terus kamu bangkit nih, sampai kamu bangkit secara spiritual. Berarti kamu udah ditempa sama kehidupan ini. So, sekarang ya kamu tuh udah jadi sumber cahaya. Dan Tuhan udah ngasih kunci kehidupan sama kamu. Kunci kehidupan kamu itu ya kamu pegang sendiri gitu. Contoh gini, tiba-tiba si Barbara ada, si Sergio ada, Dora ada, Yolanda ada, Fernando ada, semua ada. Ya udah pilih aja, lu mau yang mana say ya, lu mau yang mana pilih aja gitu Besti. Jadi kayak semesta itu kayak udah ngasih free will gitu buat kamu. Memang segala sesuatu itu ada kok rencana dari yang maha kuasa, tapi kan yang maha kuasa itu juga pengen ngasih hadiah ke kamu. Jadi kamu tinggal pilih aja kamu mau yang mana ya. Mudah-mudahan itu ada jalannya, itu akan menjadi hadiah buat kamu. Itu maksudnya. Semoga paham ya, paham lah, masa enggak ya. Lalu ya itu hal-hal yang lucu gitu ya. Jadi ada aja hal-hal yang lucu yang akan kamu lihat tentang kayak gitu. Contohnya bisa juga nanti kamu akan lihat, akan menonton sesuatu yang lucu juga. Ada drama yang terjadi juga, ya udah nonton aja. Kan lucu-lucuan gitu beberapa. Jadi ada yang bikin kamu baper dan ada juga yang bikin kamu senyum, kesemsem gitu. Ada juga yang bikin kamu tertawa, hahaha, hihi, hehehe gitu. Gitu sih. Terus jangan lupakan pekerjaan ya. Beberapa kalian di sini dibilang tetap harus fokus soal pekerjaan. Karena dalam waktu dekat ini kayaknya kamu banyak tanggung jawab. Kayaknya dalam waktu dekat ini kamu harus meningkatkan finansial ya, ekonomi harus ditingkatkan. Jadi di sini dipesankan jangan lupa juga sama pekerjaan. Atau gini loh, kita bisa kan dalam waktu dekat ini kalau misalnya liburan, ngeluarin duit aja. Yang ngeluarin duit gampang gitu, habis itu nyarinya gimana say? Nyarinya susah say ya. Jadi mikir-mikir dulu kalau ngeluarin uang. Ya boleh sih refreshing, jalan-jalan, it's okay gitu, tapi kendalikan diri. Jangan sampai nanti tiba-tiba loss gitu. Duit gue kemana ya say? Kok tiba-tiba tipis gini say gitu. Ya udah, di sini kayak pesannya kendalikan keuangan kamu. Ingatlah hasil kerja keras kamu. Ingatlah bahwasannya nyari uang itu susah ya. Cari uang itu susah banget. Jadi kalau mau ngeluarin uang, mikir-mikir dulu. Gitu. Ya ada pesan gitu lah ya. Oke, ambil yang penting-penting aja ya. Gitu say. Oke. Gemoy banget ya. Aku ngasih huruf di nama kamu, bisa dia. Ya vice versa kalian beberapa gitulah. Oke. Huruf S, R, U, I, V, G, B, M, T, K, A, H, F, E, N, Z, L, D. Oke. Bulan spesial ya. Bulan spesial. Nah,
September, bulan Juli. Wah, Juli ya, berarti dalam waktu dekat. Ada November, Januari, Desember, ada Juni. Bulan Mei ada Februari. Oke, zodiak dominan. Sebentar, aduh jatuh say. Aduh, bentar ya. Oke, sorry ya guys. Zodiak dominan Leo. Leo, Cancer, Virgo, Pisces, Sagittarius, Gemini, Aries, dan Aquarius. Oke, tempat ya, wilayah, daerah. Mungkin dari tempat ini, dekat daerah ini, atau pernah ke tempat ini, atau pengen ke tempat ini bisa ya. Ini ada Aceh, Pekanbaru, ada Bandung, Malaysia, Surabaya, Gorontalo, Bangka Belitung, Korea, Banten, Cirebon, Jogja, ada Jakarta, Bukit Tinggi, Solo, Lombok, Ambon, Nganjuk, Jambi, Probolinggo, Pekalongan. Amerika ada Medan, Kupang, Papua, Makassar, Hong Kong, Blitar, Mojokerto, Semarang, ada Kendari, dan ada Cilacap ya. Oke, Cilacap. Jadi sampai di sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.